Selamat berhari Minggu untuk kita semua. Mari kita mengawali renungan pada kesempatan penuh rahmat ini dengan membuat tanda kemenangan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, saudari-saudara umat Allah yang terkasih, para pendengar setia YouTube Serambi Religius, semoga semua dalam keadaan sehat, dilimpahi rejeki, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Pada hari Minggu 27 September, Gereja Katolik memasuki hari Minggu biasa ke-26. Bacaan-bacaan yang akan kita renungkan diambil dari bacaan pertama, diambil dari nubuat Yehezkiel. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan yang ketiga, Injil Yesus Kristus menurut Matius. Saudari-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Memaafkan mengubah haluan, menyesali mendatangkan pertobatan. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, memaafkan tanpa penyesalan maka hanya sekedar mengubah haluan. Justru dengan penyesalan akan mendatangkan pertobatan, menghasilkan perubahan yang berbuah demi keselamatan. Para kaum muda dan mudi, ketika masa berpacaran, Anda gampang sekali untuk berkelahi. Lalu sang cewek mengatakan kepada sang cowoknya, "Kamu harus meminta maaf." Bahkan sampai pada mencium lutut kakinya
untuk meminta maaf itu, besok dia ulangi lagi. Begitulah sampai pada kedapatan ketangkap basah karena cowoknya selingkuh, karena hanya memaafkan. Sang suami dan istri, kecemburuan dan prasangka juga sering sekali terjadi. Lalu sang istri menuntut suaminya, "Kamu harus meminta maaf." Suaminya tunduk sampai pada mencium kakinya, lalu mengatakan, "Saya minta maaf." Baik, sang istri memaafkan. Besok ulangi lagi. Mengapa? Karena tidak ada penyesalan. Dia tidak menyesali bahwa dia sesungguhnya adalah berdosa. Dan penyesalan itu ada, maka akan mendatangkan pertobatan. Oleh karena itu, ketika Anda mengikuti pengakuan dosa, Anda menyesali segala dosa, mengampuni dosamu, dan siap untuk berbuah. Dan buah itulah tanda pertobatan sejati. Mungkin seorang anak yang bandel dan tegar berubah hati dan melakukan kehendak bapaknya sebagaimana dikisahkan Yesus dalam Injil hari ini. Anak kedua itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Injil Matius bab 21 ayat 30. Jadi sesungguhnya dengan penyesalanlah orang bisa berubah. Dan untuk berubah kita membutuhkan setidaknya 2 hal penting. Yang pertama, kita mesti mengenal dan menerima bahwa ada sesuatu di dalam kehidupan kita yang perlu diubah. Usaha orang lain adalah sekunder. Entah bapak rohanimu, entah kawan kepercayaanmu, entah keluarga dekatmu, itu hanya bersifat membantu. Tetapi dirimu sendiri harus menyadari bahwa ada sesuatu yang harus perlu diubah. Dan yang primer, yang pokok adalah diri kita. Selama kita tidak mengenal diri kita, selama itu juga tak akan ada penyesalan menuju perubahan sejati. Perubahan hanya terjadi dalam level sadar. Sadar bahwa ada sesuatu yang mau diubah. Dan yang kedua, penyesalan yang mendatangkan pertobatan, yakni menghasilkan perubahan hidup, itu ada karena rahmat Allah. Sangat dibutuhkan agar kita dapat berubah kepada hal-hal yang baik dan positif. Mengapa kita membutuhkan rahmat Allah? Karena kita tahu bahwa kita tidak pernah melakukan sesuatu yang baik tanpa bantuan rahmat Allah. Injil Yohanes bab 15 ayat 5 mengatakan, "Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Maka kalau kita hanya mengandalkan rasa ego manusiawi kita, berarti kita tidak mengandalkan Allah, maka kita masih dalam tataran memaafkan. Belum sampai pada muncul benih-benih penyesalan yang akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah pertobatan sejati. Oleh karena itu, tepatlah ungkapan dalam teologi agama Katolik dikatakan ungkapan rahmat aktual. Ini berarti rahmat yang kita butuhkan untuk dapat melakukan sesuatu yang baik. Tanpa rahmat Allah, percayalah saudara-saudariku, kamu tidak akan berbuah. Oleh karena itu, kepada kaum muda-mudi, kepada para pasutri, binalah semangat doa, semangat pertobatan, cintailah sakramen pengakuan dosa. Kepada
Tuhan Yesus Anda mengaku dosa, Anda mendapatkan penitensi, Anda mendapatkan absolusi, Anda menyesali segala dosamu, dan penyesalan itulah mendatangkan pertobatan yang adalah buah-buahnya akan Anda nikmati demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan pribadi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.